teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia, aku mulai dengan aku beberes tempat tidur ya teman-teman. Jadi ini tuh masih pagi gitu. Ini aku mau beberes tempat tidur dulu karena emang tempat tidurnya dari bangun itu belum ada diberesin, belum ada dibersihin ya teman-teman. Jadi ini mau aku bersihin dulu. Dan lanjut lagi, jadi ini aku mau jemur pakaian dulu. Nah, jadi di sini tuh posisinya aku udah ganti pakaian ya teman-teman, karena emang di sini tuh aku udah mandi gitu. Jadi tadi tuh aku mandi dulu, baru aku jemur-jemur pakaian. Dan untuk pakaian ini sebenarnya udah aku cuci dari pagi gitu ya, dari bangun tidur itu udah aku cuci gitu. Cuman untuk jemur-jemurnya itu aku kurang agak mager gitu ya, makanya ini jam-jam segini, jam-jam 10-an baru aku jemur-jemur untuk pakaiannya. Dan alhamdulillah saat aku lagi jemur-jemur ini, saat aku tag video ini tuh cuacanya itu cetar ya teman-teman. Alhamdulillah cuacanya panas. Jadi beberapa hari ini di daerah Medan untuk siang hari itu cuacanya panas gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk di malam harinya itu di sini itu kadang suka hujan gitu. Nah, gimana nih cuaca di daerah teman-teman semua? Apakah sama? Boleh komen-komen di bawah ya. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah, itu dia, alhamdulillah aku udah selesai untuk jemur-jemur pakaiannya. Ini sekalian aku mau keluarin dulu untuk jemuran handuk aku ya teman-teman. Jadi jemuran handuk ini tuh biasanya aku letakin di dalam kalau malam hari gitu. Jadi ini karena udah siang aku keluarin aja biar kena panas. Dan lanjut, jadi di sini aku belum masak ya. Sebenarnya ini tuh video masih kelanjutan dari video aku yang sebelumnya itu. Masih di hari yang sama. Sebenarnya aku waktu di video sebelumnya itu kan aku ada bilang ya, kalau misalnya aku tuh ada niatan pengen buat bakso gitu di pagi hari itu sekalian buat sarapan, tapi ternyata waktunya itu nggak terkejar. Makanya di sini aku udah agak siangan, udah jam 10-an lewat gitu, baru aku bisa untuk buat bakso ini teman-teman. Dan untuk semuanya itu udah aku siapin ya teman-teman. Ini jadi aku tinggal mau potong-potong dulu untuk sayurnya. Aku gunain sayur sawi manis ini tuh sedikit aja, karena emang itu aku masaknya cuma sedikit ya, ini cuma untuk kita doang. Nah, ini aku lagi mau potong-potong dulu untuk sayur sawinya. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku, baik yang udah memberikan komen positifnya ataupun yang gak komen, aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang udah follow IG aku itu juga aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang belum follow itu bisa banget follow IG aku, username-nya mami_nazli, atau kalau mau klik linknya itu ada di deskripsi box. Ntar teman-teman yang udah follow pasti bakalan aku follow back. Nah, itu aku sambilan goreng-goreng ayam ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku gunain bahan seadanya. Itu untuk ayam itu aku gunain ayam yang sisa ungkepan kemarin itu yang ada di kulkas itu aja yang aku buat ya. Nah, itu tadi untuk sayur dan daun sopnya itu udah aku cuci ya teman-teman. Nah, untuk ayamnya itu udah mateng, jadi ini mau langsung aku angkat aja. Jadi untuk ayamnya itu juga cuma sedikit karena emang sisahan dari yang kemarin aku ungkep gitu. Jadi itu masih ada 2 paha dan 1 paha atas gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya walaupun cuma sedikit. Dan ini setelah aku goreng-goreng ayam, ini aku lanjut mau tumis bumbu sopnya. Dan untuk bumbu sopnya di sini tuh aku beli ya teman-teman. Itu aku beli 1 bungkus, itu harganya Rp3.000 dan itu isinya udah banyak banget gitu ya. Nah, itu dia. Jadi aku seperti biasa kalau misalnya buat sop-sopan itu aku selalu tumis dulu untuk bumbu halusnya. Jadi teman-teman di sini tuh biasanya kalau mau buat bumbu sop, kalau mau buat sop itu selalu ditumis
ditumis dulu atau langsung dicemplungin ke dalam airnya gitu untuk bumbu halusnya? Boleh komen-komen di bawah ya. Jadi kalau aku itu selalu aku tumis dulu ya teman-teman. Jadi biar sampai harum, biar sampai tanek gitu. Nah itu aku lagi tumis-tumis, aku aduk-aduk dulu itu sampai pokoknya sampai bener-bener harum lah ya, biar enak gitu. Dan itu udah mateng ya, udah tercium gak nih harumnya sampai ke tempat teman-teman. Nah itu udah matang, jadi langsung aja mau aku tuang ke dalam panci itu ya. Jadi di panci itu udah ada air ya teman-teman, itu udah mendidih juga untuk airnya. Dan tadi aku kasih juga sedikit tulangan gitu. Jadi untuk ayam yang aku goreng tadi itu udah aku ambil sedikit sebagian gitu tulang-tulangnya, itu aku untuk masak si sopnya itu, kuah sopnya. Dan itu aku lagi aduk-aduk dulu untuk kuah sopnya, karena tadi baru aku tuang untuk bumbu halus yang udah aku tumis tadi. Nah teman-teman, gimana nih, pada masak apa di rumah? Boleh komen-komen di bawah ya. Atau masih pada mager? Ayo gercep buat masak sambil nonton-nonton video aku masaknya biar lebih semangat lagi ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi, jadi aku mau iris-iris dulu untuk daun sopnya ya. Jadi di sini aku bilangnya daun sop, ini sebenarnya daun seledri atau daun apa ya? Daun seledri kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi kalau di sini tuh bilangnya daun sop. Nah ini aku iris-iris dulu ya teman-teman. Itu aku nanti nggak gunain semua karena emang nanti sebagian itu mau aku simpan di dalam kulkas ya, di dalam freezer. Karena ini sepertinya tuh agak kebanyakan gitu. Jadi dari kemarin malam itu tiba-tiba aku kepengen banget buat mie sop ayam bakso gitu ya teman-teman. Cuman baru terrealisasi hari ini gitu. Ya karena apa? Karena kemageran itu tadi lah ya. Dan ini lagi lanjut lagi. Jadi udah selesai aku iris-iris untuk daun sopnya. Ini lanjut aku mau tuang dulu untuk bawang goreng. Jadi di sini aku nggak buat bawang goreng sendiri ya. Itu aku beli aja untuk bawang gorengnya. Itu harganya berapa ya? Kalau nggak salah 5.000 atau berapa aku juga lupa. Jadi tuh aku beli kemarin ya teman-teman. Jadi aku kalau untuk buat bawang goreng itu aku nggak pandai ya. Biasanya tuh yang buat bawang goreng itu adalah ibu mertua aku. Jadi kalau aku buat bawang goreng itu yang ada sebentar aja udah layu gitu ya teman-teman, nggak bisa crispy gitu. Itu aku nggak pandai banget buatnya. Makanya aku beli aja biar lebih praktis gitu lah ya. Nah itu dia, langsung aku tuang untuk si daun sopnya tadi. Itu mau aku bagi dua ya. Yang sebagian itu yang di dalam toples itu mau aku masukin ke dalam freezer. Dan yang di piring itu nanti mau aku gunain untuk sopnya aku ini. Nah ini dia, aku mau ambil dulu dari freezer. Ini daun bawang yang aku ambil dari freezer ya teman-teman. Jadi yang kemarin tuh aku pernah kasih tips ke teman-teman, kalau misalnya ngeletakin daun bawang itu ke dalam freezer setelah 1 jam itu harus dikocok atau di shake-shake gitu ya. Dan ternyata emang bener ya teman-teman, ini tuh diambil gitu nggak susah ya, nggak keras gitu, nggak beku. Jadi buat teman-teman yang sering tuh ngeletakin daun sop atau daun bawang di freezer itu kadang kan sering susah gitu ya diambil kalau udah diletakin. Kalau udah beku itu kan agak susah. Jadi boleh banget dicoba tips aku, setelah diletakin dalam freezer 1 jam itu bisa diambil lagi dan di shake-shake gitu ya, atau dikocok-kocok gitu. Nah ini lanjut lagi, jadi aku mau potong dulu untuk si pepaya ini. Jadi ini pepaya baru aku beli ya teman-teman. Kali ini aku belinya agak sedikit lebih besar daripada biasanya, karena aku selera ngelihatnya ya, ini kayaknya cantik gitu pepayanya. Dan alhamdulillah ternyata emang beneran cantik. Jadi tuh aku beli pepaya kemarin itu di harga 12.000 ya. Cuman untuk timbangannya itu aku lupa ya, itu entah berapa gram gitu. Yang jelas tuh kenanya 12.000. Nah ini mau langsung aku kupasin untuk kulitnya. Ini karena Ade Ais udah nggak sabar banget minta dibuatin pepaya. Jadi emang pepaya ini tuh kesukaannya Ade Ais ya teman-teman. Alhamdulillah dia tuh suka buah yang murah-murah ya, nggak mesti mahal-mahal seperti buah pepaya ini. Dan buah pisang juga dia biasanya itu suka ya teman-teman. Nah ini dia udah selesai aku potongin, aku kupasin untuk kulitnya. Itu aku sekalian buangin untuk bijinya. Jadi setelah udah bersih semuanya, ini mau langsung aku cuci dulu untuk buah pepayanya ya teman-teman. Jadi setelah aku cuci, ini nanti aku langsung potong-potong. Nah ini dia, jangan ditiru aku potongnya di atas piring gitu, karena emang untuk talenan aku itu masih agak kotor ya. Itu kotornya sebenarnya cuman karena aku ngirisin daun sop
tadi ya, bukan karena apa-apa, cuman nggak enak aja ya ntar sisa-sisa daun sop itu nanti malah lengket gitu di pepaya. Makanya ya udah aku iris pepayanya itu di atas piring aja. Nah ini langsung aku kasih aja sama adik Ais karena dia itu udah nggak sabar. Dan ini lanjut lagi, jadi aku udah selesai untuk masak-masak mie sop ayam baksonya. Ini langsung aja aku mau buat gitu ya teman-teman, karena udah nggak tahan nih, selera banget ngelihatnya. Karena emang sebenarnya buat seperti ini tuh nggak susah ya. Ini tinggal kita buat kuahnya doang, setelah itu udah selesai gitu. Nah itu untuk sayur sawinya itu udah aku rebus tadi ya teman-teman sebentar, dan baksonya juga udah. Jadi tuh aku langsung mau tuang ke dalam mangkok, dan ini aku siram pakai air. Terus nanti aku juga kasih kecap dan juga saus. Tapi sayangnya di sini aku nggak buat sambal ya teman-teman, karena masih mager gitu. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.